Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan membacakan PowerPoint yang telah saya kerjakan dengan materi kepribadian dan sikap dalam berolahraga. Pertama itu pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang di bawahnya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Sikap atau attitudes ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Sebagai sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Sikap dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang inilah nilai-nilai hidup yang didapatkan oleh manusia, yang kemungkinan besar akan dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subjek atau objek. Definisi kepribadian. Menurut Dorland tahun 2012, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Weller tahun 2015, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikap terhadap kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang di bawahnya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Menurut Purwanto tahun 2006, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis, seperti keadaan genetik, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain: A. Nilai-nilai atau value. B. Adat dan tradisi. C. Pengetahuan dan keterampilan. D. Bahasa. Dan E. Milik kebendaan. Definisi sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Stephen dan Timothy tahun 2008. Hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Ada 3 komponen utama dari sikap, antara lain kognitif atau evaluasi. Kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagian lebih penting dari sebuah sikap. Afektif atau perasaan. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. Perilaku atau tindakan. Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam
cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Menurut Murkles, dalam Bagus 2010, sikap atau attitude ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Cara pembinaan sikap. Pelatih dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental atau mental training. Berikut sistematika latihan yang dilatihan: pendahuluan, latihan dasar, latihan mental, pemantapan, dan pembentukan konsep diri. Pembinaan sikap dapat dilakukan dengan cara melatih mental atlet agar lama-kelamaan atlet sudah terbiasa dan dapat membentukkan sikap yang secara permanen. Berikut cara-cara dalam pembentukan mental, yaitu latihan pendahuluan. Latihan pendahuluan mental training atau preliminary training pada dasarnya meliputi latihan dengan sasaran atau tujuan sebagai berikut. A. Menyiapkan keserasian perkembangan fisik dan mental atlet. Meningkatkan proses metabolisme dengan latihan pernapasan, relaksasi, konsentrasi untuk menormalkan fungsi-fungsi fisiologi dan psikologi. B. Menyiapkan fisik dan mental atlet sehingga lebih siap menerima latihan mental untuk meningkatkan keterampilan. Latihan pendahuluan ini dimaksudkan agar atlet memiliki kondisi dan kesiapan mental. Dalam hal ini, keserasian dan keselarasan hubungan aspek-aspek mental psikologi atau sumber-sumber kemampuan jiwa manusia merupakan sasaran pembinaan yang utama. Selama latihan pendahuluan ini, atlet-atlet dilatih untuk lebih memahami diri sendiri, berpikir positif, sehingga timbul persepsi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Secara garis besar, inti dari latihan pendahuluan mental training menurut Sudibyo tahun 2001 adalah menyiapkan mental kepribadian yang lebih mantap jauh dari kemungkinan terjadinya konflik internal. B. Menguatkan kondisi fisik dan mental khususnya melalui latihan pernafasan, relaksasi, dan konsentrasi. Menyiapkan atlet agar lebih siap menerima beban mental dengan pemikiran positif dan perasaan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Latihan keterampilan dan penguatan. Mental meningkat atau merosotnya kinerja atlet sangat ditentukan oleh kesiapan mental atlet dan selanjutnya juga ditentukan oleh ketahanan mental atlet. Makin disadari bahwa sifat-sifat kepribadian, personality traits, dan kemampuan-kemampuan psikologik sangat berperan dalam peningkatan kinerja atlet. Latihan keterampilan mental. Kesiapan mental dapat diupayakan dengan latihan keterampilan mental. Mental skills training yaitu sesuatu keterampilan dalam menyiapkan diri menanggung beban mental, baik beban mental yang berupa hambatan-hambatan yang dapat dari diri atlet itu sendiri seperti kurang percaya diri, merasa belum siap melakukan pertandingan, mengatasi gejolak emosional, dan sebagai berikut. B. Latihan menguatkan mental. Mengenai latihan menguatkan mental atau mental strength training yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan mental dapat dilakukan antara lain dengan 1. Latihan untuk menguatkan kemauan atau will power training. 2. Latihan untuk meningkatkan kemampuan akal atau cognitive rehearsal. 3. Latihan untuk dapat mensugesti diri sendiri atau self-suggestion training. 4. Latihan untuk dapat menilai diri sendiri dan merasakan diri berhasil atau self-efficacy training. Stress management training yaitu latihan untuk dapat mengendalikan stres dan mempunyai daya tahan menghadapi stres. 6. IPS atau Ideal Formation State yaitu latihan untuk dapat terwujudnya kondisi mental yang ideal dan memungkinkan atlet melakukan kinerja sebaik-baiknya. 7. Latihan meditasi dalam upaya mengembangkan sikap, pendapat, dan kemauan untuk terus berusaha mencapai yang terbaik. Kesimpulan, kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Dengan berbagai pengaruh yang di bawahnya seperti lingkungan, pendidikan, maupun keturunan, sikap atau attitude
ialah sesuatu yang kompleks, yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa sebagai sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Baik, itulah tadi pembacaan PowerPoint yang telah saya bacakan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.